Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini saya ada waktu untuk kita bersama-sama lagi. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang ini ya, Lailatul Qadar ya. Tentang Lailatul Qadar. Nah, di sini bahwa Lailatul Qadar itu adalah pada malam yang paling mulia atau malam kemuliaan yang adanya pada malam ke 10 malam hari terakhir ya pada bulan Ramadan. Jadi mulai tanggal 21 adanya yaitu pada malam-malam ganjil, yaitu 21, 23, 25, kemudian 27, 29 ya. Di antara malam-malam itu ya seperti yang sudah disampaikan ya. Malam Lailatul Qadar ini adalah pada bulan Ramadan saja adanya ya. Ini sama dengan malam 1000 bulan atau kalau dihitung menjadi tahun 83 tahun lebih 4 bulan ya. Kemudian kelebihan malam Lailatul Qadar itu yaitu banyak sekali ya. Kemudian pada tiap malam Lailatul Qadar itu semua amalan dihitung dapat pahala lebih dari dilakukan selama 1000 bulan ya. Padahal umur kita itu kan Allah a'lam ya, ada yang mencapai umur tersebut, ada yang lebih ya. Semoga kita diberikan panjang umur, Allahumma amin. Yang kedua yaitu doa para hamba dikabulkan ya. Doa para hamba itu dikabulkan pada malam Lailatul Qadar. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu kita hendaklah banyak-banyak berdoa. Nyuwun nopo mawon, semua yang kita hajatkan, semua yang kita inginkan, marilah kita berdoa pada malam Lailatul Qadar. Jangan lupa kalau ada berdoa itu dimulai dengan alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin ya. Kemudian dimulai dengan bacaan sholawat ya. Jadi untuk berdoa itu adabnya kita pertama alhamdulillah, kita bersyukur matur suwun pada Gusti Allah, lalu kita awali dengan baca, setelah itu membaca sholawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu yang paling pendek, atau shollallahu ala Muhammad ya wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian atau doa sholawat yang lebih panjang lagi, bisa sholawat apapun, sholawat nariyah, sholawat tibil kulub, sholawat tunjina, semua sholawat yang kita hafalkan itu bisa kita awali dalam doa kita. Setelah itu adab kita berdoa yaitu berdoa dengan memohonkan ampun orang tua kita, yaitu doa seperti sudah sangat dihafal semua ya. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira ya, seperti itu. Atau ditambah lebih bagus lagi bagi semua muslimin wal muslimat, wali jamil muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat sampai selesai. Lalu setelah itu kita berdoa untuk hajat-hajat kita, kebutuhan kita itu apa di dunia. Pengen rumah yang cukup, pengen rezeki yang lancar, pengen anaknya soleh solihah, pengen mudah diatur, mudah dinasehati begitu ya. Kemudian mau rajin sekolah maupun mengaji, semuanya bisa melaksanakan ibadah tanpa harus di oprak-oprak ya, cara Jawane. Lah itu adalah suatu anugerah ya. Ketika kita punya anak yang mudah untuk kita perintahkan untuk beribadah, untuk sholat, untuk apapun lah yang hal-hal kebaikan, kok diberi kemudahan, anak kok gampang melakukan, itu adalah satu anugerah terbesar. Kenapa? Karena itu adalah tanda-tanda solih atau solihahnya anak kita. Kemudian bagaimana cara menanamkan kesolihan pada anak kita, yaitu dari kecil kita anak itu butuh uswah hasanah ya. Uswah itu contoh, hasanah itu yang baik. Jadi tidak hanya mau mauidhah hasanah. Kalau mau mauidhah itu nasihat, hasanah itu yang baik. Jadi anak itu butuh uswah hasanah, butuh contoh teladan yang baik. Tidak hanya mau mauidhah hasanah, tidak hanya nasihat yang baik. Jadi ketika kita ingin anak kita itu rajin sholat, maka kita juga harus memberikan contoh, kita harus sholat. Jadi ketika kita sholat itu sebaiknya kita ajak anak-anak, ayo sholat bareng-bareng jamaah.
Atau kalau ayo memberikan sodakoh, pengen anak kita sregep sodakoh atau suka bersedekah, ya itu kita berikan contoh. Atau kita berikan, Dek ini masukkan uang, umpamanya mau ke masjid, ini masukkan ke kotak infak Dek, gitu umpamanya. Atau ada teman saya itu suka sedekah subuh, ya ada sekarang tren ya sedekah subuh itu. Jadi ketika sholat subuh berjamaah di masjid itu sambil membawa infak walaupun 1.000, 2.000 atau mungkin 5.000 atau bahkan lebih, itu kalau dibiasakan insya Allah nanti anak akan tertanam rasa suka berbagi atau bersedekah terhadap siapapun, terutama bagi orang-orang di sekitar kita. Nah itu adalah pembiasaan atau uswah hasanah, tauladan yang baik. Jadi anak itu kalau kita pengen yang baik, ya marilah kita berikan contoh yang baik, karena ini adalah tanggung jawab orang tua. Jadi orang tua itu tidak hanya memerintahkan saja, tapi itu lebih dibutuhkan oleh anak, yaitu contoh, ya begitu ngaten nggih. Kemudian ketika pada malam Lailatul Qadar itu doa-doa kita insya Allah dikabulkan. Kenapa? Karena pada malam itu seluruh malaikat ya turun ke bumi ya. Seperti dalam ayat Al-Qadr itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1.000 bulan ya. Tadi itu sudah saya sampaikan di awal. Khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu, para malaikat itu turun, waruhu, dan malaikat ya, ruh itu malaikat Jibril, waruhu fiha, pada malam Lailatul Qadar itu ya, biizni rabbihim, dengan izinnya Allah. Jadi semua malaikat itu turun ke bumi atas izin Allah, mingkuli amirin salam. Jadi mereka para malaikat itu menyampaikan salam keselamatan, doa bagi seluruh muslim di dunia. Nah, ketika malam Lailatul Qadar itu makanya seperti disampaikan waruhu fiha bidzikri salam hiya hatta matla'il fajar, sampai pada saat fajar ya, sampai pada kita imsak. Nah itu nanti imsak itu sudah selesai malam Lailatul Qadarnya. Nah ketika malam Lailatul Qadar itu cirinya apa ya? Cirinya adalah marga satwa tak berbunyi. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu tenang, sunyi. Ketika biasanya kalau di kampung-kampung, di desa-desa itu ada suara mungkin jangkrik atau mungkin katak sawah itu kungkung kayak seperti itu. Mereka itu diam ya. Kemudian gunung-gunung pepohonan ya, biasanya pepohonan itu kan kalau malam hari ada angin yang banter itu ya. Itu ternyata hawanya itu, anginnya itu anteng. Maksudnya itu tidak kena angin yang mebat-mabit yang sampai bergerak-gerak sampai membuat suara yang bising, itu tidak ya. Ini ada iklan, ini anak saya ini. Ya, kemudian pohon-pohon tunduk ya, pohon-pohon tunduk itu jadi pohon-pohon juga berzikir ketok rambuté lho. Nggo dong nek mriki. Pohon-pohon juga berzikir. Jadi jangan dikira hanya manusia saja ya yang berzikir, ya ternyata hewan, kemudian tumbuh-tumbuhan itu juga berzikir. Dingkluk diam ya, berzikir pada malam Lailatul Qadar itu. Mereka tahu bahwa pada malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Ya, kemudian suasana itu enggak panas, tapi juga enggak dingin. Jadi sedengan begitu ya. Jadi hawanya itu, hawa di kita itu di badan enak gitu loh, enggak kepanasan, enggak terlalu dingin seperti itu. Kemudian pada malam hari itu malamnya tidak hujan ya, tidak hujan dan langit kelihatan cerah ya. Kemudian kalau kita mau melihat lagi pagi harinya setelah malam Lailatul Qadar itu, pagi harinya itu matahari terbitnya itu tidak panas, langsung panas jepret, itu tidak. Tapi panasnya itu panas agak-agak redup. Jadi masih ketutupan mega-mega yang cenderung redup gitu. Jadi panasnya itu masih panas-panas kena mendung gitu loh, seperti ada awan-awan seperti itu, tapi tidak hujan. Tapi redupnya itu mungkin karena saking alam merasakan bahagia pada malam hari itu adalah malam Lailatul Qadar begitu ya. Kemudian pada malam itu hati terasa bahagia.
itu otomatis ya hati akan merasakan bahagia pada malam Lailatul Qadar itu, walaupun tidak kita tidak tahu apa-apa, kok hati-hati kok terasa, hati pikiran itu terasa ayem, tenang. Nah seperti itu adalah malam Lailatul Qadar ya, itu sudah dijelaskan ya oleh Kanjeng Nabi. Nah, kemudian pada malam itu adalah malam penuh keberkahan sampai menjelang fajar. Nah maka pada malam hari itu bagi kita semuanya marilah banyak-banyak untuk berbuat amal baik. Kalau kita sudah terbiasa ya, kita sholat taraweh, kemudian jamaah isya dulu, lalu taraweh, kemudian tadarus. Kemudian pada malam hari itu kita bisa bersedekah pada siapapun ya. Kita tahu ya bahwa sedekah yang paling mulia ya, kalau kita urutkan itu paling mulia itu sedekah itu pada orang alim ulama atau pada kiai, pada ustadz, itu yang nomor satu paling mulia. Itu kebaikannya adalah tadi ada kebaikan 900.000. Lalu terbaik kedua yaitu sedekah atau memberikan pada orang tua kita ya. Kita itu kalau nyaos-nyaosi bapak ibu kita, orang tua kita ya, tanpa hitungan, itu berkahnya, dilipat gandakannya rezeki kita itu sangat banyak. Jadi kalau kita melegani orang tua ya, memuliakan orang tua, maka kita juga akan Gusti Allah akan menggantikan kita dengan rezeki yang penuh berkah dan penuh kemuliaan. Itu sudah janji Allah dan sudah banyak kisahkan oleh para ulama ya. Makanya kalau kita itu mungkin ada hal-hal ya, mungkin suatu rumah tangga kok dilalah kok mungkin kurang tentrem, atau mungkin rezekinya kok kurang lancar, itu coba kita lihat lagi kembali bagaimana penghormatan kita pada orang tua kita, baik orang tua kandung maupun orang tua moro sepuh begitu ya. Namanya kok ketika kita itu sama orang tua gitu, kita loman, kita nyah-nyoh, maksudnya kita itu nyaosi, kita peka dengan kebutuhan orang tua, itu insya Allah nanti kita akan diberikan kembalikan berupa kemudahan rezeki bagi kita, jalan rezeki bagi kita. Itu sudah terbukti banyak sekali ya. Makanya kalau sudah berumah tangga, bagi para teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah berumah tangga, itu enggak usah sama orang tua kita itu usahakan tiap bulan, kalau yang bergaji atau yang bagi yang sudah punya usaha bisnis atau dagang atau itu kita usahakan kita peka terhadap kebutuhan orang tua kita. Karena apa? Karena orang tua kita itu kalau ngasih kita itu dari bayi kecil itu nggak hitung-hitungan ya. Tapi kita kalau mau nyaosi saja, kalau sudah jadi berkeluarga sendiri, kadang kita harus taren-taren sama suami atau sama istri kita, yaitu usahakan kita satu nada atau satu setel, satu irama dengan suami atau istri kita itu, agar kita bisa longgar, kita bisa saling lego, saling mensupport kita untuk berbuat baik pada orang tua kita maupun mertua kita. Nah seperti itu. Nah itu kalau kita nyaosi pada malam ganjil-ganjil, pada malam Lailatul Qadar itu mungkin habis maghrib atau habis taraweh, kita berkunjung nyaosi. Kan kita sekarang kan modelnya kan nyaosi bingkisan-bingkisan lebaran. Itu usahakan nyaosi itu pada malam hari. Kalau yang sebelum nyaosi loh ya. Kalau yang sudah nyaosi ya sudah, yang penting sudah terlaksana nyaosi di bulan Ramadan itu sudah nilainya sangat tinggi. Tapi kalau umpamanya kok belum sempat nyaosi ke orang tua, usahakan nyaosi itu nanti pas pada malam-malam ganjil setelah tanggal 21. Jadi malam 21 atau 23 atau 25, 27, 29 itu kita nyaosi bingkisan kepada orang-orang tua kita, mertua kita, pak de bude kita, pak lek bulek kita, atau siapapun tetangga ya. Itu adalah nanti kalau umpamanya kita pas menemukan malam Lailatul Qadar, itu nanti dicatat sebagai selama 1000 bulan kita itu memberikan sedekah atau memberikan bingkisan lebaran, itu dihitung selama 1000 bulan kita nyaosi sedekah, terus kita nyaosi bingkisan lebaran terus. Coba bayangkan, cuma melakukan satu kali tapi dihitung 1000 bulan. Itu adalah kemurahan Allah yang hanya diberikan pada kaum Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Demikian. Okay. Nah, ini juga mengingat saya sendiri karena saya juga lagi belum belanja untuk bingkis-bingkisan. Jadi besok ini sekarang udah tanggal ini malam 24 ya, bagi yang mulainya hari Selasa. Besok malam 25, malam 27 sama malam 29 masih ada 3 malam di malam ganjil ya, monggo.
Ini saya sekedar memberikan saran dan pengalaman apa yang sudah saya alami saja gitu ya. Kemudian pada malam itu memang dulu sejak zaman Nabi Muhammad itu sama Nabi Muhammad itu sudah diberikan disampaikan pada Sayyidatuna Aisyah garwane Kanjeng Nabi. Carilah malam-malam pada malam Lailatul Qadar itu, yaitu pada malam-malam ganjil pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian Aisyah bertanya, bacaan apa yang perlu saya banyak-banyak baca pada malam Lailatul Qadar? Nah itu Nabi menjawab bahwa banyak-banyak Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah innaka sak temene panjenengan ya Allah engkau itu adalah afuwun zat yang maha pemberi ampunan ya. Karim zat kang mulia, zat yang maha mulia. Tuhibbul afwa engkau suka memberikan ampunan, engkau senang memberikan ampunan. Fa'fu anni maka berilah ampunan pada hambamu ini ya, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya amalan yang lain yang bisa kita lakukan adalah sholat 5 waktu berjamaah. Kemudian kita juga qiyamul lail. Jadi zaman Nabi itu belum ada belum ada tarawih, adanya adalah qiyamu Ramadan ya. Qiyamu Ramadan itu adalah menghidupkan malam-malam bulan Ramadan itu dengan amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh muslimin muslimat. Seperti tadi yang saya sampaikan, sholat berjamaah 5 waktu ya, begitu ya. Kemudian ada lagi perbanyak tadarus ya. Kemudian zikir, istighfar dan doa. Pokoknya doa apapun seperti tadi saya sampaikan itu diperbanyak. Zikir astagfirullahaladzim, subhanallah. Pokoknya apapun zikir yang bisa kita lafalkan pada malam itu, marilah perbanyak kita lafalkan. Tadarus juga. Kemudian i'tikaf bagi laki-laki gitu ya. Nah, kemudian di sini ada dulu disampaikan ketika ini cara mengetahui malam Lailatul Qadar. Nah, ini ya. Ini ada ulama dulu menyampaikan ya, karena ulama tadi itu saking biasanya menemukan malam Lailatul Qadar itu cara mengetahui Lailatul Qadar ya. Ini ada 5 ya. Ya, ada 5 ya. Ini dulu disampaikan ya. Ini oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ulama Fikih Madhab Syafi'i ya, yang sudah teruji kebiasaannya ulama. Dalam kitab Iqnatul Talibin ada seperti ini ciri-cirinya ya. Jika awal Ramadan itu Ahad atau Rabu, maka malam Lailatul Qadar itu pada malam 29 jika mulainya Ahad atau Rabu. Yang kedua, jika awalnya itu hari Senin, pas poso pertama Ramadan itu hari Senin, maka malam Lailatul Qadar itu adalah malam 21 malam selikur. Tapi kalau umpamanya dimulai puasa Ramadan itu hari Selasa dan Jumat, maka malam Lailatul Qadar itu adalah malam 27 ya. Kalau hari mulai Ramadan itu adalah hari Kamis itu adalah malam Lailatul Qadarnya itu malam 25 ya. Ini menurut pengalaman para ulama yang terdahulu ya. Saya menyampaikan dari ulama terdahulu itu yang sudah dicatat oleh ulama-ulama setelahnya. Kemudian jika awal puasa itu hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadar itu adalah malam 23 ya. Jadi ini yang sudah kita lewati adalah malam 21 dan 23 ya. Ini masih ada besok malam 25. Kalau kemarin dari para ini ya yang sudah bergabung itu kemarin ya sahabat-sahabat sudah bergabung. Kalau kemarin ikut mulainya hari Senin itu malam Lailatul Qadarnya menurut ini loh ya, menurut hasil penelitian dari Abu Hamid Al-Ghazali ini, itu malam Lailatul Qadarnya sudah malam Senin kemarin, malam selikur kemarin, malam 21 kemarin. Tapi bagi yang mulai hari Selasa ya dan Jumat, kita kan kemarin terdiri dari 2 ya. Kalau yang dari saudara dari Muhammadiyah itu mulainya hari Senin. Kalau yang dari saudara NU dan pemerintah itu mulainya hari Selasa, itu malam Lailatul Qadarnya itu malam 27. Jadi masih ada, sekarang malam 24 ya, malam 24, besok malam 25, malam Jumat malam 25, malam Sabtu malam 26, malam Ahad malam 27. Jadi kalau menurut ini penelitian ini itu malam 27 itu adalah malam Lailatul Qadar.
Nah, ini menurut penelitian ini yang saya sampaikan ya, wallahu a'lam bishawab, Allah yang Maha tahu yang kebenarannya ya. Ini itu adalah malam 27 atau malam Ahad ya. Sekarang kan malam ini kemarin malam kemarin itu malam nggih, monggo di emot-emot sendiri nggih. Malam 21 malam yaitu tapi kita harus tapi bukan berarti kita itu banyak-banyak beribadah itu hanya pada malam-malam yang ini tadi sudah disampaikan di analisa ini. Kita juga harus semua malam tinggal Ramadan tinggal berapa hari ini itu marilah kita perbanyak perbanyak amaliyah baik semua, walaupun ganjil, walaupun genap itu marilah kita maksimalkan. Kita tinggal berapa hari lagi ini sudah masuk bulan Syawal. Jadi marilah kesempatan yang tinggal sedikit ini kita maksimalkan untuk memperbanyak ibadah-ibadah kita ya. Kemudian di sini saya ingin menyampaikan selamat ini ya, matur sudah bertemu ya semuanya. Ya ini alhamdulillah matur suwun. Yang penting saya menyampaikan ini sambil menunggu jamaah Isya karena jamaah di tempat saya itu malam. Kemudian di sini ada keistimewaan bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan itu yang pertama Allah membebaskan penghuni neraka pada setiap malam bulan Ramadan. Jadi pada bulan Ramadan itu katanya kan pintu neraka kan ditutup. Jadi kalau ada yang meninggal di bulan Ramadan itu kan tidak sempat masuk neraka ya, seperti itu, dibebaskan dari pertanyaan kubur. Jadi tidak ditanyain sama malaikat mungkar nakir seperti itu kalau meninggalnya di bulan Ramadan ya. Semoga kita diberikan panjang umur dan nanti kita diambil ambil itu nanti kita semuanya husnul khotimah ya. Sebentar ini saya ini pesan ini ada siapa ini kalau ada yang pengen menyampaikan sesuatu boleh ditulis di komen ya. Kemudian ini kalau puasa Ramadan ini sebagai penebus dosa ya. Jadi kalau umpamanya kita itu sekarang Ramadan ya, Ramadan 1445 Hijriah itu sebagai penebus dosa ya, penebus dosa sampai Ramadan berikutnya. Jadi kita usahakan kita maksimalkan bulan Ramadan ini kita puasa penuh ya, 30 hari atau 29 hari itu sebagai penebus dosa sampai Ramadan tahun berikutnya, tahun depan nanti ya, begitu ya. Kemudian nanti ketika kita itu memberikan sajian buka bersama atau buka puasa ya bagi orang-orang di sekitar kita ya, keluarga jelas ya, mungkin ke tetangga kita atau ke saudara kita atau ke orang tua kita atau siapapun dah, atau mungkin bikin takjil di masjid, itu sama saja kita dapat pahalanya orang yang berpuasa. Jadi ketika orang yang berpuasa maunya di takjilan di masjid, kita bikin masakan menu untuk 100 orang, itu nanti pahalanya puasa 100 orang itu kita dapat ya. Jadi ketika kita menyajikan takjilan buat mereka jamaah di masjid kok 100 orang, itu nanti kita dapat pahalanya 100 orang tadi ya. 100 orang tadi itu kita dapat pahalanya. Kemudian setelah itu kita juga tidak kehilangan pahala puasa kita sendiri, tapi juga tidak mengurangi pahala puasanya mereka ya, mereka yang sudah kita causi takjil itu, begitu kan ceritanya. Nah ini ada komen itu gimana ya bukanya? Oh ya ya. Kemudian ini doa orang yang puasa itu adalah mustajab ya. Allah memberikan doa-doa kita itu lebih mustajab atau lebih dikabulkan karena apa? Karena di saat bulan puasa ini adalah bulan pembakaran. Jadi Ramadan itu artinya pembakaran ya, pembakaran. Artinya Nabi menyampaikan bahwa Ramadan itu adalah membakar dosa ya, membakar dosa bagi kita semuanya. Makanya kalau ketika itu membakar dan kita dalam kondisi lapar, haus, menahan dahaga, menahan hawa nafsu, itu semuanya kita lakukan. Allah itu sangat menyayangi kita dengan memberikan hadiah, yaitu terkabulnya doa-doa kita. Itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kemudian ya, bagi siapapun yang melaksanakan umroh ya, bagi siapapun yang melaksanakan umroh pada bulan puasa,
kalau umpamanya ya semoga kita semuanya diberi rezeki ya, rezeki yang lancar sehingga kita nanti bisa umroh pada bulan puasa, bulan Ramadan, entah di awal atau di akhir. Syukur-syukur mungkin 10 hari terakhir itu kita berada di Haramain atau di Mekah atau di Madinah, itu sama saja pahalanya dengan melaksanakan ibadah haji. Maka saya yakin dari teman-teman yang sudah bergabung ini, semoga saya doakan diberi rezeki yang lancar, halal dan barokah, bisa ziarah ke Makkah dan Madinah ya, ke Haramain. Itu nanti kalau bisa, kalau mau umroh itu pas pas bulan puasa seperti ini aja. Jadi ketika kita umroh di bulan puasa seperti ini, itu sama saja mendapatkan pahala ibadah haji, begitu ya. Nah, jadi nanti walaupun seperti itu, jadi lamanya dari saudara-saudara semuanya kok punya rezeki, langgih monggo usahakan bisa ini ya, bergabung untuk melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh pada bulan Ramadan, terutama pada 10 hari terakhir. Dan memang kalau jangan peresani di live-nya Haramain ya, di channel-channel Haramain Saudi Arabia di Makkah Madinah itu, jangan peresani bahwa di sana sekarang ini sangat full jamaah ya, seperti pada saat puncak ibadah haji. Karena apa? Nah, di sana juga terdiri dari jamaah itu sekitar 3 juta sampai 4 juta jamaah. Ya, jadi itu nanti mereka ngalap barokah pada saat bulan Ramadan seperti ini, karena memang pahala umroh seperti ini adalah seperti halnya ibadah haji. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita mau masuk ke apa ini? Tentang ini sudah ya. Ini cara buka pesannya gimana ya? Bergabung. Oke. Ya, terima kasih yang sudah bergabung, semoga bermanfaat. Ya. Itu ya, sudah ke SMS Melodi sudah nggih. Nah, sekarang kita mau masuk ke ini, zakat fitrah ya. Zakat fitrah itu adalah apa ini? Zakat itu ya, itu adalah sesuatu beras ya, beras yang harus kita bayarkan untuk sebagai tanda berakhirnya bulan Ramadan ya. Kemudian itu adalah wajib kita diberikan oleh seluruh umat muslim ya, sebagai tanda berakhirnya bulan Ramadan, wajib ya bagi semua muslim ya, yang balik, kemudian berakal ya, kemudian merdeka dan masih hidup pada malam hari raya ya, masih hidup pada malam hari raya. Itu adalah zakat fitrah bagi kita semuanya. Kemudian besarnya zakat itu adalah ada, kalau sekarang dari ketentuan MUI Majelis Ulama Indonesia itu menentukan 2,5 kilo atau 2,5 kilo. Tapi napa? Ibu jalan masjid mboten? Hah? Ibu jalan masjid mboten? Kula ajeng nik jamaah kali kula wae. Oh, jalan masjid, nek ibu jalan masjid. Nggih rika. Terus nggih. Kemudian tapi ada juga ulama yang menyampaikan bahwa sebaiknya zakat itu tidak hanya 2,5 kilo, karena agar timbangnya bisa lebih maksimal itu adalah 2,7 on gitu ya. Kemudian menurut madhab Hanafi itu boleh memakai uang gitu ya. Tapi saya sampaikan kalau ini ada kebijakan baru lagi ya, yang disampaikan oleh sama yang apa yang sudah disampaikan Gus Baha itu, kalau zakat itu kan 5 kilo sisaan ya, karena apalah kita segede ini maksudnya itu kita sudah diberi keberkahan umur panjang dan kesehatan dan rezeki lancar. Kalau zakat 2,5 kilo itu ya mungkin bagi apa yang disampaikan oleh Gus Baha itu terlalu sedikit ya. Nek 5 kilo itu ya lumayan cukup ya, dan itu Gus Bah itu ngasihnya 5 kilo sama tambah beras sama tambah uang yaitu. Tapi monggo, ini yang penting kalau mau ngambil yang wajibnya aja itu ya 2,5 kilo sesuai dengan MUI. Tapi ada juga ulama yang menyampaikan 2,7 on seperti itu. Kemudian ini kita sampaikan kepada para mustahik zakat. Mustahik zakat itu orang yang berhak menerima zakat, yaitu yang pertama itu yaitu golongan orang fakir ya. Fakir itu orang yang paling kondisinya memang paling memprihatinkan, yaitu tidak berharta dan tidak bekerja. Jadi dia nggak punya harta benda dan juga tidak bekerja. Memang kondisinya benar-benar sangat kekurangan, itu adalah fakir. Itu yang pertama berhak untuk mendapatkan zakat fitrah.
Kemudian yang kedua adalah orang miskin ya. Orang miskin itu punya harta, mungkin juga punya pekerjaan, tapi masih kekurangan. Itu adalah kalau orang miskin seperti itu. Yang ketiga yaitu amil zakat. Amil zakat ini berbeda dengan panitia zakat nggih. Kalau amil zakat itu yang sudah, atau kalau di kita itu yang sudah dapat SK dari negara. Misalnya amil zakat itu seperti orang di Basnas atau di Ubzis, Lazis NU atau Lazis Muhammadiyah. Itu jelas mereka sudah resmi, sudah punya SK gitu ya. Itu adalah amil zakat ya. Begitu. Kalau mamanya kita itu menyerahkan zakat kita pada amil zakat tadi di Basnas atau di Lazis NU atau Lazis MU Muhammadiyah, itu nanti kita itu sudah, yang penting kita setor itu mamanya nanti mereka sudah, kita sudah terserah mereka yang nanti menyampaikan kepada para mustahik, kepada orang yang berhak. Nah, kemudian tapi mereka juga berhak mendapatkan gitu ya. Berbeda sama panitia zakat. Kalau amil tadi yang punya SK resmi dari negara, mungkin dari Basnas atau dari Ubzis NU atau Ubzis MU. Tapi kalau panitia zakat itu yang diangkat mungkin di masjid-masjid, atau seperti di lembaga masyarakat. Misalnya di masjid, itu kan biasanya di kampung-kampung, misalnya di kampung saya itu ada dibentuk panitia zakat. Ya, panitia zakat itu adalah nanti yang bagian menerima zakat, kemudian mengumpulkan zakat, kemudian nanti membagikan pada mustahik, para mustahik zakat ya. Kemudian yang berhak lagi yaitu adalah mu'allafatu qulubuhum. Mu'allafatu qulubuhum itu adalah orang yang masih lemah hatinya, masih perlu disupport dalam menjalani diri sebagai muslim. Misalnya ini adalah orang yang baru masuk Islam, itu adalah mu'allafah. Itu mereka sebaiknya kalau ada di lingkungan kita yang mu'allaf ya, atau yang baru masuk Islam, itu mereka utama mendapatkan zakat fitrah. Kemudian ini orang yang memberikan budak ya. Kalau di sini nggak ada perbudakan, nggak usah kita bahas ya. Kemudian orang yang berhutang atau ghorim ya, ghorim itu istilahnya orang yang berhutang bukan untuk maksiat ya. Ini tapi ghorim itu tidak, kalau dipikir orang Indonesia ini seluruhnya walaupun kadang pegawai negeri, kadang orang kantor, kadang pejabat, itu kadang banyak yang punya hutang, mereka juga termasuk ghorim ya. Tapi bukan mereka yang kita tuju untuk menjadi mustahik zakat ya, karena mereka itu mampu untuk nyaur utang ya, Tapi ini yang dimaksud ghorim di sini adalah orang yang kemungkinan tidak mampu atau kesulitan untuk membayar hutangnya. Lah itu adalah yang termasuk ghorim yang berhak mendapatkan zakat. Jadi kalau pegawai negeri itu rata-rata juga ghorim, juga punya hutang ya. Pejabat juga punya hutang, pengusaha juga punya hutang, bahkan besar-besar utangnya nggak cuma 1 juta 2 juta, bahkan puluhan, ratusan, bahkan miliaran kadang ya. Nah, tapi mereka itu kan punya kemampuan untuk nyarutan. Lah itu tidak termasuk mustahik zakat. Ini yang dimaksud di sini, begitu ya. Kemudian orang yang berjuang ya, orang yang berjuang atau jihad fisabilillah ya. Jihad fisabilillah itu adalah berjuang itu ya, itu termasuk mustahik zakat gitu ya. Kalau di kita berjuang itu ya sekarang bukan berjuang dalam perang, tapi berjuang dalam ini ya, mungkin termasuk ini ya, berjuang dalam ini menjalankan mengajar, berjuang mengajar, maksudnya itu mulang ngaji, itu termasuk berjuang ya, berjuang menularkan ilmu di sekitarnya gitu ya. Itu adalah termasuk ini ya, jihad fisabilillah, itu termasuk kita causi ya. Kemudian Ibnu Sabil itu orang yang dalam perjalanan maksudnya itu dia seorang, kan kadang dulu ada orang yang rihlah itu ya, itu tapi bukan untuk maksiat, tapi untuk menyebarkan agama. Kalau di Indonesia itu jarang seperti itu ya. Itu dia termasuk Ibnu Sabil, kemudian dia juga bisa mendapatkan zakat, termasuk mustahik zakat ya. Kemudian di sini ada yang tidak boleh menerima zakat ya. Yang tidak boleh itu adalah yang pertama, anak cucu keturunan Rasulullah ya. Anak cucu keturunan Rasulullah itu ada habaib ya, kemudian syarifah ya, itu tidak boleh menerima zakat. Karena apa? Karena zakat itu kan sifatnya kan untuk membersihkan
membersihkan kita ya, membersihkan diri kita. Padahal itu berarti kan ibaratnya kan kalau umpamanya kita kasarnya ya dalam tanda kutip itu adalah kotoran gitu ya. Kotoran tapi bukan kotoran yang ini sifatnya kotoran ketok moto, tapi itu sifatnya itu mengandung untuk membersihkan. Lah itu kita tidak boleh memberikan pada keturunan Rasulullah ya. Kenapa? Karena mereka adalah suci, jadi kita tidak boleh menodai kesucian para zuriyah Kanjeng Nabi dengan zakat kita tadi ya, begitu ya. Yang kedua yaitu sanak famili. Jadi kita zakat kita itu tidak boleh diberikan pada sanak famili atau keluarga kita. Misalnya yaitu sanak famili kita yang terkait yaitu yang ini ya, dari bapak, kemudian naik ke kakek ya. Bapak, kakek kita itu nggak boleh kita causi zakat, tidak boleh ya, karena itu ada keturunan mengalirkan keturunan darah menurunkan pada kita, ini itu adalah keluarga ya. Kemudian anak nggak boleh kita kasih zakat, cucu juga, istri ya, kemudian saudara kandung ya. Jadi kalau ngasihkan zakat itu ke ke luar bukan keluarga kita ya, yang mungkin yang menurunkan kita ke atas atau keturunan kita ke bawah, itu tidak boleh kita berikan zakat kita, begitu. Oke. Kemudian di sini kalau nawaitu zakat itu nawaitu an ukhrija, jadi kita bisa niat untuk nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi an zaujati, itu boleh. Kalau mau seorang bapak atau seorang keluarga itu memberikan zakat nanti atas nama memberikan untuk anaknya, istrinya, anak laki-lakinya itu nanti disebut namanya, begitu ya. Kemudian atau bagi orang yang ini ya, orang yang ditanggung ya, itu. Kemudian itu untuk melafalkan kita niat zakat itu talafut itu ya, itu sebaiknya dilafalkan ya, kenapa? Karena untuk membantu menegaskan zakat kita dan memantapkan zakat kita, seperti itu. Nah, ini tentang zakat sudah selesai nggih. Kita masuk ke sholat id ya, sholat idul fitri ya, sholat idul fitri. Jadi kalau umpamanya kita memberikan zakat itu kita memberikan itu maksimal itu sebelum sholat id. Jadi pagi sebelum kita sholat id itu kita terakhir membayarkan zakat fitrah kita, memberikan pada siapa ya yang berhak tadi ya. Kalau sudah habis sholat id kok kita baru membayar zakat fitrah, itu nanti sudah namanya bukan zakat fitrah lagi, tapi cuma sedekah biasa. Maka hati-hati ya. Jadi untuk membayarkan zakat fitrah ini kita batasannya dari awal Ramadan itu sudah boleh kita membayarkan zakat fitrah. Kemudian batasan terakhir itu adalah saat sebelum kita melaksanakan sholat id, itu terakhir kita membayarkan zakat fitrah. Monggo hati-hati semuanya. Oh niku. Itu tentang zakat sudah selesai nggih. Kemudian kita akan membicarakan tentang sunah-sunah saat Idul Fitri ya. Kita semuanya tahu bahwa Idul Fitri itu bagi umat muslim di di Indonesia khususnya ya, nanti bisa melaksanakan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha baik di masjid maupun di lapangan gitu ya. Nah, itu hukumnya sunat sholat id itu adalah hukumnya sunat, tapi ini kategorinya sunat muakkad. Sunat yang yang dikuatkan, sebaiknya sunat yang dilakukan gitu ya, muakkadah itu yang dikuatkan untuk dilakukan gitu ya. Kemudian sebelumnya itu kita sunat untuk mandi seperti mandi besar. Jadi sebelum sholat itu kita sebenarnya mandi seperti mandi besar ya, keramas seluruh tubuh dibasahi gitu ya. Nah itu kemudian termasuk walaupun perempuan yang lagi haid maupun nifas. Kalau maunya perempuan haid atau nifas itu kan kita nggak ikut sholat id, tapi juga sunat pada pagi harinya pas Idul Fitri itu, Idul Adha juga itu untuk mandi seperti mandinya orang sudah suci. Nah seperti itu juga kita sunat gitu ya. Maka monggo bagi putri-putri, ibu-ibu, mbak-mbak yang lagi haid jangan lupa besok pas Idul Fitri pas hari pagi itu kita juga ikut mandi seperti mandi besar gitu ya. Kemudian
sunnah menghidupkan malam Idul Fitri itu dengan ibadah dan amal baik ya. Kalau di kampung-kampung di kita itu kan ada takbir sampai malam jam 12, kadang ada yang sampai pagi, itu bagi yang pemuda-pemuda dan anak-anak laki-laki di masjid atau bapak-bapak itu ya. Kalau yang ibu-ibu nanti biasanya yang penting itu kita sunnah mengamalkan dengan amal baik seperti sholat berjamaah seperti biasanya, kemudian sedekah, sedekah, silaturahim. Kadang kita memberikan bingkisan-bingkisan hari raya itu pada malam Idul Fitri, itu juga bisa mendapatkan sunahan ya. Kemudian perbanyak takbir ya, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu sampai selesai, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la ilaha Allahu Akbar, walillahil hamd ya. Mungkin dari teman-teman pernah mendengar cerita bahwa kalau mamanya belum hari raya itu jangan takbir dulu ya. Alasannya kenapa? Ya ternyata ini ada guru ustadz yang menyampaikan bahwa kalau umpamanya nanti kok belum hari raya kok sudah takbir, itu nanti yang dikubur itu nanti sedih ya. Sedih kenapa? Karena oh ya Allah, Ramadan ternyata sudah mau habis. Ya sudah mau habis, ya udah berarti sudah pintu neraka dibuka lagi, kemudian dapat siksaan lagi kalau bagi yang disiksa seperti itulah. Itu makanya kita menghormati yang sudah di akhirat ya. Itu agar kita jangan takbir dulu kalau belum malam hari raya gitu ya. Kemudian setelah itu kita juga sebelum berangkat sebelum berangkat sholat id kita sebaiknya makan dulu iftar fitri. Jadi fitri itu bisa berarti fitri itu kembali suci, Idul Fitri ya. Idul Fitri itu bisa kembali suci, bisa bermakna seperti itu, atau bisa bermakna Idul Iftar. Iftar Fitri itu artinya iftar. Iftar itu artinya berbuka. Jadi ketika pada pagi hari pada bulan Ramadan biasanya kita tidak boleh makan, tapi ketika Idul Fitri justru sunnah sebelum kita sholat id itu kita makan dulu, minum dulu atau makan kurma dulu boleh, atau makan nasi sisan juga boleh ya. Karena itu sebagai tanda bahwa kita sudah selesai bulan Ramadan, kita sudah masuk bulan Syawal, maka kita iftar, makan dulu seperti itu. Itu adalah sunat pada bulan hari Idul Fitri. Kemudian kita juga disunahkan untuk membedakan jalan berangkat sama jalan pulang. Jadi kita itu tadi berangkat mau ke masjid atau mau ke lapangan, itu lewatnya mana, itu nanti dibedakan jalan pulangnya ya. Itu adalah sunat seperti diajarkan Nabi Muhammad. Itu nanti sebaiknya jadi nanti muter-muter aja, nggak apa-apa. Pamnya jalannya berangkat lewat sebelah jalan utara 2 kilo, lalu pulangnya lewat jalur selatan 3 kilo, nggak apa-apa. Itu karena sunat ya. Sunatnya itu gimana? Jadi setiap langkah itu nanti dihitung pahala ya, berapa 10 kebaikan atau bahkan lebih. Tapi kalau pakai motor bagaimana Mbak? Ya kalau pakai motor itu nanti tiap roda putaran itu 1 langkah ya, seperti itu aja. Ya, seperti ukuran kita berjalan itu berapa langkah, itu ukurannya kita itu. Nah, begitu ya. Kemudian kita pada hari Idul Adha maupun Idul Fitri itu kita disunahkan berhias. Nah, jadi kalau yang putra, yang laki-laki itu juga pakai baju yang terbaik ya. Koko putih itu sebaiknya juga iya. Kemudian sarung yang terbaik, kemudian juga pakai wangi-wangian ya. Kalau yang putri juga ini ya pakai baju yang terbaik. Terbaik itu enggak harus yang terbaru, termahal enggak. Yang penting kita melihat itu adalah kita senang pakai baju itu ya. Kemudian itu juga bajunya itu juga kondisinya masih bagus gitu ya. Nah itu sunnah itu ya. Kemudian kita juga memakai parfum ya bagi laki-laki. Bedanya parfum kalau laki-laki sama perempuan bagaimana? Kalau laki-laki itu parfumnya mbok yo sing lewat mungkin 10 meter masih mambu parfumnya laki-laki, itu enggak masalah ya, karena laki-laki sunat pakai parfum. Tapi kalau perempuan, kalau untuk putri itu parfumnya itu berbeda. Parfum untuk putri itu karena apa? Nabi itu sudah menyampaikan bahwa kalau putri itu kalau pakai parfum itu jangan sampai berlebihan, jangan sampai orang yang kita lewati, maksudnya kita lewat, kemudian kita lewat kok yang kita lewat itu kok mambu parfumnya ADW, mambu parfumnya kita, itu nanti kita itu malah nggak bagus efeknya. Kenapa? Karena Nabi mengibaratkan itu seperti apa itu, ambesewu dalam tanda kutip itu seperti malah melacurkan. Nah, jadi kayak malah pelacur gitu ya, karena memberikan godaan pada orang yang kita lewati itu dengan bau parfum kita, itu malah nggak boleh ya. Jadi hati-hati, cara berparfum laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kalau parfumnya laki-laki itu tuh
siapapun mbok yo 10 meter kok sudah bau parfumnya laki-laki itu malah nggak apa-apa. Tapi kalau perempuan itu ya paling tidak kita umpamanya seperti ini, kita kondisi seperti ini, kita ngasih parfum di mungkin bagian ketiak atau bagian baju kita yang dalam, maksudnya itu yang ketutup apa ini, mungkin kerudung atau ruko, itu yang kita kasih parfum. Kalau parfumnya untuk baju ya itu di dalamnya itu. Atau kalau kita parfumnya yang untuk apa ini seperti deodoran lah, itu langsung seperti itu. Yang penting hanya tercium oleh kita sendiri atau minimal orang yang di jajar kita, ya di samping kita, itu maksimal. Jadi maksimal orang yang di samping kita itu yang bisa bau parfum kita. Jangan sampai kita mungkin di sini posisinya 5 meter atau 3 meter ke sana dari kita itu mampu parfum kita, itu kalau bagi perempuan itu nggak bagus ya. Jadi ingat ya perempuan ya, parfum itu sebaiknya dipakai memang untuk apa ini, menjaga kita agar orang lain juga tidak terganggu dengan keringat kita, tapi juga kita harus menjaga jangan sampai orang lain tergoda dengan parfum kita. Walaupun kita itu nggak ada niatan untuk menggoda mereka, nggak ada, saya tahu semuanya kita itu nggak niat menggoda orang lain, tapi kadang dengan parfum itu nanti kan sesuatu kan bisa timbul di pikiran-pikiran, itu yang dikhawatirkan sejak Kanjeng Nabi Muhammad seperti itu ya, gitu ya. Kemudian ketika kita itu sunnah lagi mengucapkan selamat Idul Fitri. Selamat Idul Fitri itu tahniah, itu selamat Idul Fitri takabbalallahu minna wa minkum. Atau kalau di kita itu langsung minal aidin wal faizin. Nah, itu langsung dijujuk itu. Padahal itu adalah doa, takabbalallahu minna wa minkum, takabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima kita ya, menerima puasa kita, menerima ibadah kita. Siyamana wa siyamakum, itu sebenarnya awalnya seperti itu, lalu baru minal aidin wal faizin ya. Semoga kita kembali menjadi orang yang bersih dan orang yang faiz, beruntung atau sukses yang seperti itu. Tapi enggak apa-apa karena kita umumnya di masyarakat kita langsung jujuk minal aidin wal faizin. Yang benar itu kan minal aidin wal faizin gitu ya. Minal aidin, kita semoga termasuk orang-orang yang kembali suci, kembali fitri, kembali fitrah gitu ya. Wal faizin, dan semoga kita semuanya kembali menjadi orang-orang yang apa ini, beruntung. Faiz itu kan orang yang beruntung, orang yang sukses begitu. Itu adalah doa-doa kita ya. Itu adalah sunnah loh. Jadi kalau sunnah itu kan Nabi sudah mengajarkan, kalau kita melaksanakan itu berarti kita melaksanakan ajaran Kanjeng Nabi. Ingat bahwa kalau kita itu mengandalkan hal-hal yang wajib saja tanpa ngopeni sing sunah-sunah sing cilik-cilik ngeten iki, itu nanti padahal di akhirat itu nanti sunah-sunah itu akan menjadi hiasan amal kita gitu ya. Jadi kalau umpamanya kita sholat wajib, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu lagi wajib, tapi saya sunat ki wiridan selebar ini kalau. Karena Nabi sudah mengajarkan sunnah kita wiridan, istighfar subhanallah 33 kali, walhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Nah, itu kan sunnah ya. Itu nanti sebagai apa? Sebagai taman-taman di apa itu di akhirat nanti menjadi taman surga kita ya. Jadi kita perbanyak wiridan dzikir seperti itu, nanti juga bermanfaat untuk rohani kita, jasmani kita ya. Kemudian di akhirat nanti itu akan menjadi taman-taman di surga kita. Makanya kenapa kok Nabi justru banyak sekali mengajarkan sunnah-sunnah pada kita. Sunnah-sunnah pada kita itu banyak sekali, dari bangun tidur sampai tidur lagi ya. Misalnya sunnah kita itu berdoa mau tidur kan bismika Allahumma. Lalu bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Lalu sunnah lagi pas bangun tidur itu, tidurnya kita aja itu sunnah, itu kan kita miring sebelah kanan, itu sunnah. Kemudian sunnah sebelum tidur itu kita wudhu, itu juga sunnah. Mau tidur aja sunnahnya banyak sekali yang diajarkan Kanjeng Nabi itu ya. Kemudian baca apa ini subhanallah, alhamdulillah, baca doa-doa, bismika, baca qul huwallahu ahad sebelum tidur itu sunnah-sunnah sekali. Kemudian bangun tidur itu kita juga sunnahnya itu bangun alhamdulillahilladzi, ada doanya ya. Lalu duduk sebentar ya, kemudian kita baru ke mungkin mau subuhan ke kamar mandi. Itu sunnahnya ke kamar mandi itu kan nanti ada juga kita apa ini, kalau mau masuk ke kamar mandi itu ada aturannya. Sunnahnya itu kita masuk ke kamar mandi itu pakai kaki kiri ya. Kalau mau masuk kamar mandi pakai kaki kiri dulu ya. Kemudian kalau keluar kamar mandi pakai kaki kanan, itu adalah sunnah ya, diajarkan Kanjeng Nabi. Kemudian kalau umpamanya di kamar mandi itu kita tidak boleh berbicara yang tidak penting. Jadi umpamanya kita di kamar mandi itu hanya anjurkan
berbicara yang penting-penting saja, atau kalau terpaksa ada yang bertanya kita jawab. Nah, itu adalah itu boleh. Tapi kalau mamanya kita memang sengaja di kamar mandi itu kita nyanyi-nyanyi atau kita itu ngerumpi, itu tidak dianjurkan. Kenapa? Karena di kamar mandi itu adalah kerajaannya setan ya. Jadi ketika kita di kamar mandi itu adalah kerajaannya setan, maka kita harus ibaratnya di kamar mandi itu cuma apa perlunya saja, nggak usah macem-macem. Jadi kalau mandi ya udah mandi aja, kalau nyuci ya udah nyuci. Kadang nyuci itu kan ada yang di kamar mandi, ada yang di tempat cucian yang tidak masuk kamar mandi. Nah seperti itu adalah sunnah ya. Kemudian habis itu kita keluar dari kamar mandi itu kan pakai kaki kanan, itu sunnah. Api itu ajarannya kan jangan itu api. Kemudian kalau mamanya kita itu di kamar mandi itu makainya air. Nah, itu Nabi juga mengajarkan kita nggak boleh banyak-banyak, nggak boleh boros-boros. Itu juga sunnahnya Kanjeng Nabi. Jadi nek nggo banyu ki aja oke sampai kentekke kolah, sampai jenenge nawu kolah, itu kita tidak dapat kesunahan Kanjeng Nabi. Pakai air apa perlunya saja. Nah, kalau mamanya kita kalau di kamar mandi keluarga itu kan masih pakai kamar mandi bak air gitu ya. Tapi kalau kita lihat di hotel-hotel itu memang sangat praktis ya. Di sana hanya pakai shower. Jadi kalau di kamar mandi keluarga itu kan kita nggak nando banyu. Kita nggak nando banyu, nggak nyisakan air seperti itu. Seperti itu sunnah ya. Kemudian setelah mandi kita juga sunnah bersiwak. Siwak itu sikat gigi ya. Sikat gigi itu kalau zaman Nabi kan belum ada pasta gigi ya, adanya hanya siwak, kayu siwak itu. Tapi kita bisa memakai strategi agar gigi kita bersih. Itu kayu siwak itu kita bikin seperti sikat gigi itu. Jadi dicacah-cacah, jadi jebrus-jebrus itu loh. Jadi ceprik-ceprik itu. Lah itu nanti bisa membersihkan gigi. Atau kalau enggak ya udah cukup hilangkan kulitnya kayu siwak itu ya. Itu kalau siwak itu artinya sikat gigi ya. Kayu siwak itu kayu untuk sikat gigi. Kalau di kita itu ya sikat gigi itu sudah lebih modern dan sudah lebih canggih. Dan sekarang kita juga ada fasilitas odol atau pasta gigi, tapi ada siwaknya, ada kayu siwaknya. Itu adalah kalau mau sekarang banyak sekali produk-produk pasta gigi yang mengandung kayu siwak. Nah, jadi kita juga dapat kebersihannya tapi juga dapat sunnahnya. Nah itulah, jadi kita itu sekarang bagaimana cara mengkombinasikan antara sunnahnya Kanjeng Nabi sama fasilitas yang ada sekarang untuk kita gunakan untuk menjaga kebersihan diri kita. Jadi misalnya kalau nyari pasta gigi cari yang ada siwaknya ya. Jadi kan ada campuran siwaknya. Kadang kalau dulu kan jeruk nipis, garam sama daun sirih. Nah sekarang ada juga tambahan kayu siwaknya. Nah itu sebaiknya kalau saya membiasakan yang ada kayu siwaknya seperti itu. Nah itu. Kemudian sekarang sudah selesai. Nah pada hari raya itu kita kadang kalau yang identik dengan baju baru itu ya, itu kan anak kecil ya, atau mungkin anggite atau pikiran kita itu kalau orang tua nggak perlu baju baru, yaitu monggo, yang penting kita sudah punya baju yang bagus, yang terbaik ya. Itu adalah memakai baju baru di 2 hari raya, Idul Fitri maupun Idul Adha itu Nabi Muhammad memerintahkan ya. Jadi ini memang Nabi Muhammad memerintahkan, dan juga Imam Syafi'i itu juga memerintahkan ya. Jadi Imam Syafi'i juga suka untuk keluar pada hari raya itu memakai baju baru. Kemudian Nabi Muhammad juga memerintahkan memakai baju baru ya. Hikmahnya kenapa kok harus memakai baju baru itu, atau enggak harus baru lah, baju yang terbaik ya. Itu ya pertama sebagai wujud syukur atas nikmat Allah ya. Kita itu kan cara mensyukuri nikmat itu dengan satu tahadus bin nikmah, menceritakan nikmatnya kita. Yang kedua dengan mewujudkan nikmat itu. Jadi kalau umpamanya kita itu sakjane ndek klambi sak lemari, kok sing nggo sing elek-elek sing harian. Nah, kadang di rumah pun kita itu juga sekali-sekali pakai baju yang bagus, itu juga malah bagus ya. Karena apa? Karena itu sebagai wujud rasa syukur kita. Apalagi di 2 hari raya. Apalagi di 2 hari raya ini kita dianjurkan untuk memakai baju yang terbaik, baju yang baru juga kalau punya ya, yang penting yang terbaik itu kita dianjurkan memang itu ya. Kemudian
itu sebagai wujud mengagungkan kita terhadap 2 hari raya. Jadi nek jenenge hari raya itu hari untuk merayakan. Nah, itu kita cara mengagungkannya bagaimana? Yaitu dengan yaitu tadi memakai baju yang terbaik, baju yang apa itu kalau yang punya yang baru itu cara menghormati kita mengagungkan ke 2 hari raya itu. Kemudian ketika kita hari raya itu ada malaikat-malaikat yang hadir di antara kita. Nah itu ketika kita itu bersama malaikat ya kita menghormati para malaikat tadi ya. Kenapa? Karena pada hari raya itu kan malaikat ikut beserta dengan kita. Nah kita itu nggih ngagungke malaikat, nggih menghormati malaikat. Kita juga dengan orang-orang yang di sekitar kita itu juga dilihat wangun seneng. Nah, jadi tunjukkan bahwa para muslim atau orang Islam itu makmur, mulya. Jadi mereka itu punya baju-baju bagus ya. Jangan malah memakai baju-baju yang mungkin kelihatan apa itu terlalu sederhana. Enggak apa-apa, tapi ini yang penting itu Nabi yang mengajarkan bahwa kita itu memakai baju yang baik, yang terbaik, yang baru syukur ya itu enggak apa-apa. Nah, itu kenapa? Karena kita itu untuk menunjukkan bahwa ini loh muslim itu orangnya apa ini makmur ya seperti itu dan bahagia dengan wujudnya hari raya, tercapainya hari raya. Nah seperti itu mungkin untuk malam hari ini kita cukup sekian, semoga bermanfaat apa yang sudah kita bicarakan tadi dan semoga ya terima kasih semua yang sudah bergabung. Ini ada ya semuanya ini terima kasih yang sudah bergabung, semoga bermanfaat. Oke, Mbak Isti kangen panjangan Ibu ya, saya juga kangen Mbak Isti Rofiah ini muridku zaman semono ya Mbak Isti Rofi. Kemudian ya banyak sekali teman yang sudah bergabung, semoga kalau saya baca satu-satu ini banyak banget ini. Kok ada niki. Semoga bermanfaat, insya Allah kita ketemu lagi besok kalau saya pas ada waktu selo, saya online lagi, saya live lagi, semoga kita bersama-sama bermanfaat. Ini nanti akan saya download ya, kemudian ini kan nanti disimpan di TikTok, lalu saya simpan, saya download, saya unggah ke YouTube ya. Jadi kalau pengen melihat ulang ini live ini monggo bisa dipersani di YouTube saya, channel saya yaitu Eni Alkerisani. Ni-nya terakhir pakai Eni Alkerisani. Semoga nanti bisa dipersani di sana kalau pengen melihat ulang ya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dan semoga kita dapat ilmu yang ini ya, barokah manfaat sedaya. Mungkin malam hari ini bisa menjalankan malam-malam hari kita di Ramadan ini dengan amal terbaik kita dan semoga masih ada beberapa hari 5-6 hari ini semoga kita bisa meluangkan waktu untuk melaksanakan amal-amal kita yang terbaik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dari saya cukup sekian, matur suwun sedaya, semoga bermanfaat. Sugeng dalu, sugeng istirahat atau kalau mau tadarus tarawih monggo kula nggih badhe tadarus tarawih. Ngaten, saya kalau semanten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah besok kita ketemu lagi. Kalau saya pas ada waktu selo, kita ngaji lagi untuk materi yang lain. Matur suwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri nggih.